Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ngaji budaya. Pada hari ini kita akan membahas persoalan yang sedang ramai di media massa maupun media sosial, yaitu persoalan social distancing atau jarak sosial yang diperintahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan juga ketua tim untuk menanggulangan wabah virus corona atau pandemi virus corona ini. Nah, rekan-rekan sekalian, hari ini saya mendengarkan kabar bahwa pagi tadi maupun sore ini itu terjadi kepadatan luar biasa di halte-halte busway, di stasiun-stasiun ya, dan juga di terminal-terminal MRT, LRT maupun di berbagai tempat lain di Jakarta yang biasanya tidak macet sekarang menjadi macet. Kenapa? Karena rupanya instruksi Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan, dan beberapa kota lain di sekitar Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, dan lain-lain diterjemahkan menjadi satu, pembatasan kuota atau pembatasan keberangkatan untuk berbagai macam moda transportasi umum. Terus yang kedua, masyarakat itu malah menjadi bawa kendaraan pribadi. Apa masalahnya? Apakah ini sepenuhnya salah pemerintah? Saya akan bahas sekilas. Pertama, pemerintah DKI Jakarta itu sebetulnya hanya menerapkan larangan parsial berkaitan dengan balik lagi tuduhan mayoritas masyarakat Indonesia bahwa pemerintah Indonesia, pemerintah pusat dalam hal ini, takut sejumlah besar investor akan lari. Pada podcast yang kemarin saya sudah menjelaskan bahwa ketika selama 14 hari misalnya, atau selama 1 bulan penuh misalnya, industri manufaktur itu betul-betul berhenti beroperasi, maka akan terjadi yang pertama, kelangkaan barang di mana-mana, kelangkaan sumber daya atau kelangkaan pasokan. Yang kedua, karena modal yang dikeluarkan sama untuk membayar, tapi kemudian tidak ada barang yang bisa dijual, tidak ada barang yang diproduksi, tapi gaji kepada buruhnya tetap dibayarkan, karena kan ini jatuhnya karena kejadian luar biasa, sehingga barangkali untuk perusahaan-perusahaan yang berlevel daerah atau perusahaan-perusahaan yang berlevel nasional, biaya untuk membayar buruh-buruh tadi akan dibebankan kepada dana penanggulangan bencana untuk diganti gitu ya misalnya ya. Maka kemudian barangkali peraturan pemerintah ini, atau dalam arti imbauan dari gubernur ini, tidak bisa menjangkau korporasi atau manufaktur tadi, sehingga apa? Buruh dan karyawan tidak diliburkan. Nah, anak sekolah itu tidak banyak menggunakan jasa angkutan umum atau tidak signifikan dalam mengurangi kepadatan di angkutan umum. Memang anak-anak sekolah sudah libur, tapi buruh dan karyawan tidak libur. Nah, ini kemudian menjadi masalah karena moda transportasi dibatasi, gitu ya. Karena juga jalan yang ada di Jakarta memang sudah tidak mencukupi, sedangkan semua kendaraan pribadi akhirnya keluar karena kebijakan ganjil genap ditiadakan, Car Free Day juga ditiadakan. Maka akhirnya terjadi kepadatan yang luar biasa di wilayah Jakarta. Nah, terus bagaimana harusnya ini semua? Satu, memang mau tidak mau pemerintah pusat itu tegas mengeluarkan dana besar-besaran untuk menyelamatkan ibu kota Jakarta dan juga untuk menyelamatkan provinsi Jawa Barat, provinsi Banten, dan provinsi-provinsi lain yang terkena dampak, terutama untuk apa? Satu, mengadakan memang libur massal selama 14 hari yang ini tidak lockdown, karena kalau lockdown ini repot ya, karena kalau lockdown misalnya pangan itu terbatas. Yang kedua, kepanikan masyarakat ini luar biasa gitu ya. Nah, jadi tidak lockdown, tapi hanya menghentikan seluruh aktivitas industri, dan memang harus nekat, bayarin aja. Ya, memang harus nekat. Gaji para buruh dan para karyawan tadi memang harus disubsidi oleh pemerintah. Dari mana dana subsidinya? Inilah yang harusnya dipikirkan oleh Menko Perekonomian dan juga harusnya dipikirkan oleh Sri Mulyani. Inilah yang sejak kajian podcast saya beberapa waktu sebelumnya, saya menyerukan satu hal yang disebut sebagai solidaritas sosial antara kelas korporat, antara kelas borjuis dengan kelas proletar. Karena solidaritas sosial di negeri kita itu rendah, maka yang terjadi adalah investor-investor di negeri kita itu akan pergi kapan saja ketika negeri kita tidak aman lagi untuk investasi. Karena apa? Investasi mereka tidak dikembangkan investasi mereka itu tidak diterjunkan untuk mengembangkan negeri kita, tapi hanya untuk mengeruk kekayaan alam negeri kita. Inilah rekan-rekan sekalian yang menjadi masalah di mana-mana. Nah, itu masalah yang pertama. Kenapa kemudian social distancing ini menjadi masalah besar sekali di Jakarta?
Yang kedua, ini ada ketakutan gitu ya, bahwa virus ini akan semakin menyebar dan pemerintah menyembunyikan data yang sesungguhnya. Apa sih yang terjadi? Pertama, pemerintah pusat barangkali siap untuk menghadapi virus semacam ini, karena kita tahu gitu ya, pemerintah pusat relatif memiliki dana yang lebih besar. Tapi ketika saya mengamati prosesnya pilkada, ketika saya mengamati proses pilgub, ketika saya mengamati proses pemilihan anggota legislatif, dan ketika saya mencermati postur APBD ya, dan elastisitas APBD, ada yang namanya postur APBD. Postur APBD itu adalah bagaimana perimbangan APBD setiap daerah. Terus yang kedua, elastisitas APBD itu adalah bagaimana tanggapan APBD terhadap satu peristiwa yang sangat mendadak sekali terjadi di sebuah daerah. Ya. Postur APBD misalnya, berapa persen untuk pendidikan, berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk militer, berapa persen untuk pengendali inflasi daerah, berapa persen untuk membayar aparatur daerah, berapa persen lagi untuk dana sosial, dan seterusnya. Nah, itu namanya postur. Bagaimana cara menentukan postur? Postur ini ada dua cara, ditentukan oleh pemerintahan daerah melalui rancangan APBD, atau juga diajukan oleh DPRD, gitu ya, dikoreksi oleh DPRD, atau mungkin malah diajukan oleh DPRD dan kemudian dibahas bersama lalu diteken. Nah, selanjutnya elastisitas APBD adalah bagaimana kemampuan suatu peraturan daerah atau kemampuan suatu sistem pemerintahan daerah untuk beradaptasi kepada hal luar biasa yang terjadi. Contoh misalnya, ketika kemarin di daerah kabupaten atau kota, daerah kabupaten Lombok gitu ya, Lombok Timur, itu terjadi gempa berulang kali. APBD daerah Lombok dan APBD Nusa Tenggara Barat memang kurang. Karena apa yang terjadi? Karena memang pemasukan daerahnya itu sangat rendah. Atau kita kemarin di daerah Kota Palu terjadi bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang menghancurkan sebagian besar Kota Palu. Apa yang terjadi? APBD Kota Palu itu tidak elastis untuk menghadapi hal semacam itu. Nah, kembali kepada penanganan wabah virus corona ini. Rata-rata APBD DKI Jakarta, APBD Kota Depok, APBD Kota Bogor, dan kota-kota besar lain di Indonesia, Bekasi, Kota Bekasi, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Serang, Cilegon, dan lain-lain, itu tidak memiliki elastisitas semacam itu untuk bisa dengan cepat mendisposisi terjadinya wabah, untuk dengan cepat menginformasikan terjadinya perubahan postur APBD untuk mengalihkan dananya kepada terjadinya wabah. Saya berbincang dengan beberapa tenaga medis gitu ya. Mereka memang mengeluhkan satu, tampaknya pemerintah daerah untuk bisa dengan cepat menanggulangi bencana virus corona itu takut mengeluarkan dana yang besar. Memang dalam di APBD itu ada dana cadangan untuk kejadian luar biasa, yang biasanya kejadian luar biasa ini setiap tahun hanya dianggarkan untuk satu kali kejadian luar biasa. Besarannya bisa 2 sampai dengan 200 miliar tergantung kekuatan APBD kota tersebut. Tapi yang menjadi permasalahan adalah untuk daerah pemerintahan pusat saja APBD untuk penanggulangan bencana nasional tidak sampai 10 triliun. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena memang APBD negeri kita itu tidak disusun untuk siap menghadapi bencana. Rata-rata dana kita itu habis untuk urusan apa? Satu, pembangunan infrastruktur. Habis untuk Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PU. Makanya teman-teman kalau perhatikan kasus korupsi yang terjadi di negeri kita, di KPK atau di Kejaksaan, itu rata-rata Dinas PU, Dinas PU, Dinas PU, Dinas PU, Dinas Pekerjaan Umum yang lebih banyak itu terkena kasus. Yang kedua, hal ini diakui juga oleh Sri Mulyani dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bahwa APBN kita itu rata-rata habis untuk membayar PNS, habis untuk membayar aparatur negara, tapi impact kepada pembangunan fisik atau impact kepada pembangunan sosial sangat rendah. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Sudah postur APBD kita tidak siap untuk menghadapi bencana nasional, elastisitasnya juga rendah, pemerintahan daerah itu takut mengeluarkan dana untuk memberikan insentif atau tunjangan khusus kepada tim medis yang bertugas selama kejadian luar biasa atau selama kejadian pandemi virus corona. Dan apalagi daya tahan masing-masing pemerintahan kota untuk bisa melakukan lockdown itu tidak ada. Maka hal paling logis yang bisa mereka lakukan hanya melakukan penetapan status kejadian luar biasa atau siaga 1. Nah, kita tahu di daerah Bogor misalnya,
Dana siaga 1 kemarin itu sudah habis untuk tanggal 1 Januari kemarin, ada bencana banjir besar-besaran. Begitu juga daerah Bekasi dan Jakarta. Kalau Jakarta mungkin tidak terlalu masalah karena APBD-nya memang sangat besar. Sudah gitu dari pemerintahan pusat ini belum ada kepastian sebagaimana BPJS kemarin, apakah dana penanggulangan virus corona ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintahan pusat atau tidak. Sehingga pemerintah daerah selain Jakarta khawatir atau takut untuk mengumumkan agar masyarakat berbondong-bondong memeriksakan dirinya ke klinik. Sehingga apa yang terjadi? Kasus ini semakin menjulang seperti gunung es. Karena balik lagi, karena pemerintahan daerah tidak punya anggarannya, karena APBD tadi tidak elastis, tidak gampang berubah, maka pemerintah daerah itu relatif tidak memerintahkan kepada masyarakatnya untuk memeriksakan kepada fasilitas kesehatan terdekat. Maka kejadian seperti yang di Cianjur, di Bogor, dan di mana itu ya, itu orang sudah meninggal, baru ketahuan positif corona. Orang masuk ke rumah sakit 3 jam kemudian meninggal, dia baru ketahuan positif corona. Kenapa? Sampai hari ini saja saya tinggal di Depok, saya tidak tahu harus memeriksakan diri kemana, harus bayar berapa, dan saya khawatir ketika saya memeriksakan diri saya ke dokter spesialis paru misalnya, saya kena biaya mahal. Jujur saja saya termasuk orang yang sangat rentan. Kenapa? Saya pribadi gitu ya, dalam konteks jabatan saya di pengurus pusat kami, sering berpindah-pindah bandara. Bahkan 1 bulan atau tidak sampai ya, sekitar 3 minggu yang lalu, itu saya dalam 1 minggu berpindah 4 kali bandara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, istri saya itu seringkali bepergian menggunakan komuter lain, di mana komuter lain itu memang sangat padat dan tidak semua orang teredukasi. Memang disediakan aseptik ya di berbagai stasiun, tapi saya mengamati tidak semua orang menggunakan aseptik itu. Ada beberapa yang masih abai, lewat begitu saja. Nah, ditambah itu gitu ya, kalau di Jakarta mungkin relatif cukup mudah. Gitu ya, ada call center dan lain-lain, meskipun itu menurut beberapa orang masih dioper-oper. Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, bahkan Bandung sekalipun, tampaknya pemerintah sengaja tidak memberitahukan penanganan cepat ini kepada masyarakat karena takut terjadi kepanikan massal, sehingga masyarakat berbondong-bondong memeriksakan dirinya. Padahal 1, obatnya kurang, yang kedua rumah sakitnya kurang, terus yang ketiga selain obatnya kurang, rumah sakitnya kurang, tenaga medisnya juga tidak ada. Bukan yang berarti tidak ada dokternya, bukan berarti tidak ada perawatnya, tapi pemerintah takut mengeluarkan biaya untuk membayar dokter dan perawat tadi. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, memang masalah utama penanganan wabah di negeri kita itu jelas dan telanjang sekali. Masalahnya bukan ketidaksiapan tenaga medis, masalahnya bukan ketidaksiapan tenaga pendidikan untuk migrasi dari sistem offline menjadi sistem paperless di daerah atau di rumah. Maka yang terjadi adalah, kemarin wajar saja IMF itu langsung menawarkan, atau International Monetary Fund langsung menawarkan sejumlah besar pinjaman kepada pemerintah, tapi pemerintah ragu-ragu untuk menerimanya. Karena memang ini yang terjadi. Dan bahasa-bahasa pemerintah kekurangan uang ini, bahasa-bahasa pemerintah panik ini, ya akhirnya muncul kepada masyarakat menjadi seolah-olah pemerintahan itu anti-sains. Nah, karena pemerintahan ini muncul seolah-olah anti-sains, maka masyarakat malah semakin panik. Jadi apa yang terjadi dari kerumunan masyarakat di social distancing tadi pagi yang ada di daerah Jakarta, ini memang menunjukkan suatu gunung es. Pucuknya adalah kepadatan orang yang terjadi di berbagai halte atau stasiun. Tapi badan gunung esnya yang tenggelam dalam lautan, sesungguhnya ini mencerminkan negara sedang bersiap-siap akan kolaps dan terjadinya serangan wabah besar-besaran. Prediksi saya, barangkali Indonesia akan menyentuh angka sampai antara 1.500 sampai 2.000 orang. Itu yang ketahuan. Mengapa? Karena tadi masyarakatnya sendiri tidak punya kearifan, tidak punya satu cara untuk menjaga dirinya sendiri dari kerumunan orang. Social distancing tidak efektif. Dan ini sudah hal paling maksimal yang bisa dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan. Karena apa? Kerumunan masyarakat yang ada di kota Jakarta tadi bukan semuanya berasal dari penduduk Jakarta, tapi rata-rata berasal dari Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Itu rekan-rekan sekalian. Jadi kira-kira itu ulasan singkat saya hari ini berkaitan dengan virus corona dan social distancing yang terjadi di daerah ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.